Kan bapak biasa aja. Nah, tidak saya Mas Tanda sudah ada. Sandal kan? Abang ada. Sandal ketemu. Iya, selamat kasih uangnya. Ini semua itu kami. Awali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan kita naik ke pasar, hadiah dari anak kita yang naik kelas. Izinkan saya mengucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir Pada acara hari ini di Aula Puskesmas Tambangulang dalam rangka gerakan Ibu Hamil Sehat di wilayah kerja Puskesmas Tambangulang. Pada kesempatan ini sebelumnya izinkan kami untuk menyapa kepada Bapak Camat Kecamatan Tambangulang, Bapak Ade Gumelar SSTT, selamat datang Bapak. Yang terhormat juga di sini Bapak dari Kapolsek Tambangulang, Bapak Agus, selamat datang. Dan Posramil Tambangulang, Bapak Adib, selamat datang. Tidak lupa yang terhormat juga Kepala Puskesmas Tambangulang, Dr. Aulia Rahman, beserta dengan Ketua Motor kita Ibu Asma. Yang terhormat seluruh kepala desa atau perwakilan yang kami hormati dari IPI Cabang Tanah Laut yang dalam hari ini diwakili dari Ibu Ratin Puskesmas Tambangulang, dan yang kami banggakan, kami sayangi, kami cintai Ibu hamil yang hadir di sini di Puskesmas Tambangulang. Serta salam kita curahkan juga kehadiran junjungan kita dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat rahmat dan hidayah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul dalam rangka gerakan Ibu Hamil Sehat, dalam rangka di momen yang baik dan paling mulia, momen Hari Ibu. Undangan yang kami hormati, sebelum rangkaian acara kita mulai, ada susunan acara adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas dan Bapak Camat. Kemudian 3. Kick off sehat dari Bumil Puskesmas Tambangulang. Selanjutnya adalah deklarasi ibu hamil sekaligus penandatanganan, dan dilanjutkan dengan gerakan minum obat tablet tambah darah secara bersama. Acara 7 adalah reward dan penghargaan untuk ibu hamil. Selanjutnya doa dan penutup. Undangan yang kami hormati, marilah kita buka acara ini. Bapak Camat Tambangulang, Pak Ade Gumelar, yang kami hormati Bapak Polsek Tambangulang, yang lain juga Pak Agus, yang kami hormati Bapak Depos Ramil Tambangulang, Pak Arif, hormati Ibu Ketua Tim untuk yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari Puskesmas dan Bidan Desa sudah mempersiapkan acara ini dari kemarin sampai tadi pagi, sudah mempersiapkan acara ini. Dan kami hormati perwakilan para desa Kecamatan Tambangulang hadir pada hari ini. Yang kami hormati seluruh ibu hamil yang sudah hadir pada hari ini mewakili untuk acara kita pada hari ini, deklarasi ibu hamil sehat. Bersyukur kehadirat Allah kita bisa berhadir pada acara pada pagi hari ini. Acara ini sangat penting karena acara ini juga dilaksanakan bertepatan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita pada hari nanti akan diupload ke
seluruh orang usia itu dimulai dari dalam kandungan. Kita persiapkan ibu hamil dalam keadaan sehat. Kesehatan ibu dalam hal ini adalah tanggung jawab seluruh orang yang ada di wilayah itu. Bukan hanya tanggung jawab dari pihak puskesmas, tapi juga tanggung jawab seluruh pihak yang lain. Dalam hal ini desa sendiri, kemudian pemangku kebijakan yang ada di wilayah tersebut. Nah, dari hari ini kita akan mendeklarasikan kesepakatan bersama kita untuk mendukung ibu sehat, ibu hamil sehat. Ibu hamil sehatnya adalah sosok yang istimewa karena ya beliau nanti generasi muda yang sehat yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang menghormati forum pimpinan kecamatan, ada Pak Wakapolsek, Badan Pusrami, yang luhur Puskesmas Tambang Ulang beserta seluruh jajaran, yang hormati juga dari IBI ya, ini yang bertidur, yang hormati juga seluruh perangkat desa yang berhadir pada hari ini, rekan-rekan bidan desa, serta yang ulun banggakan dan ulun hormati pula seluruh ibu hamil yang berhadir pada hari ini. Pertama saja memang tadi ada tamu yang ada mungkin belum tolak beliau terkait koordinasi juga, jadi mohon maaf terlambat hadir di sini. Ibu sekalian yang hormati, pertama terima kasih atas undangan untuk hari ini. Bagi kami pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ini merupakan bagian tahapan dukungan kita. Apa dukungan kita dalam rangka mensukseskan program nasional, salah satu penanganan stunting, Bapak Ibu sekalian. Kami di kecamatan dan desa, kami sudah mulai minggu kemarin melaksanakan evaluasi APBD. Dan kami lihat juga kawan-kawan desa alhamdulillah sudah mulai terarah terkait penanganan stunting. Ini nanti insya Allah tahun depan sudah dapat SK ini untuk, walaupun kita tidak menjadi lokus dok ya, lokus ada di beberapa desa kemarin, termasuk jumlah total kasus stuntingnya di SK itu ada, tapi tetap ini mulai dari nikah sampai dengan kehamilan itu tetap kita jaga. Walaupun kita bukan fokus stunting, ini peran serta lintas sektor semua di sini kami harapkan. Apa? Karena penanganan stunting tidak cukup di satu fase, seluruh fase kita harus lalui terkait penanganan stunting ini. Jadi ini kerja kita bersama, ini salah satu bagian yang sampaikan tadi, ini tahapan kita. Nah, kepada ibu-ibu sekalian, kami harapkan teruslah berkomunikasi di desa dan bidan desa, puskesmas, apalagi tahun depan biar kada jauh-jauh ke USG, karena di puskesmas sudah disiapkan alat USG. Alhamdulillah ini merupakan berkah kita di Kecamatan Tambang Ulang. Niatan serius kita ini diamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 3 puskesmas dok ya, dari total ada berapa, 21 puskesmas setanah laut, 3 yang dapat. Artinya apa? Pemerintah daerah di Kecamatan Tambang Ulang menjadi perhatian khusus. Artinya kita bisa melaksanakan kegiatan termasuk yang USG dari jauh-jauh, cukup di kecamatan di puskesmas nanti untuk melaksanakan USG. Nah, harapan dulu juga biar betul-betul lihat di meja itu ada buku PIN, tolong itu betul-betul diperhatikan, dilihat. Sama ulun juga punya anak, dulu punya istri, dari kehamilan istri sampai ke buah. Sama ulun juga pegang buku seperti itu. Ya pengalaman ulun, kita jangan sampai kesehatan menurun selama kehamilan, apalagi HB turun dan sebagainya, itu stuntingnya besar. Dan kemudian setelah melahirkan ini juga mungkin
pesan ulun juga mudah-mudahan sama dengan pengalaman ulun terus menerus untuk ibu yang melahirkan, tolong ASI eksklusif. Alhamdulillah ulun tunai 2 tahun dua-duanya anak-anak ASI eksklusif, tidak tersentuh support sama sekali sampai umur 2 tahun baru susu formula, baru susu damping. Jadi alhamdulillah berkat itu kan tingkat kesehatan anak, walaupun anak ulun dari komorbid asma, tapi alhamdulillah. Jadi pesan ulun seperti itu, utamakan ASI eksklusif bagi buah hati pian setelah melahirkan nanti. ASI eksklusif jangan mungkin Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya manusia ini lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Kalau ada alasan tidak lagi keluar ASI-nya dan sebagainya, ulun sudah mengalami itu. Mungkin Allah ini menciptakan dia sebagai ibu, misalkan tidak ada ASI kecuali memang benar-benar ada penyakit tertentu yang mengharuskan dia untuk memberikan susu tambah atau susu formula tadi. Nah itu pesan ulun, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini kita semua bisa mengerti, kawan-kawan perangkat desa juga mengerti, bisa mengaktualisasikan kegiatan apa sih yang bisa mendukung di desa. Kita masih ada kesempatan. Mungkin hari ini kita evaluasi yang APBD murni. Nanti bulan depan di awal tahun Januari kita akan melaksanakan perubahan lagi. Melalui gerakan ini kita bisa melihat ada kegiatan yang perlu kita anggarkan di ibu hamil dan sebagainya. Ayo sama-sama kita dukung. Kita semua mendukung ini program nasional yang harus kita laksanakan. Perintah Bapak Presiden kepada kita melalui Menteri Desa, melalui Dana Desa, Pak Bupati juga concern terkait mengenai stunting ini. Jadi sama-sama kita berusaha, kita berikan dukungan di bidang kesehatan. Bagaimanapun bidang kesehatan salah satu yang unsur penting dalam meningkatkan indeks desa membangun ataupun meningkatkan indeks pembangunan masyarakat. Nah, mungkin itu saja dari ulun yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas kerja keras tenaga kesehatan khususnya di Kecamatan Tambang Ulang, dan juga ulun terima kasih kepada seluruh lintas sektor yang juga ikut mendukung di sini. Kami dari lintas sektor juga tidak intinya insya Allah akan selalu mendukung kegiatan di bidang kesehatan ini. Nah mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Kalau tadi MC Bupantun, ulun juga sedikit Bupantun boleh. Ada kebinian, bola matanya indah. Bawa bunga matan basiri. Ulun mohon dimaafkan apabila ada kata salah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mundur. Lima bersama-sama. 4, 3, 2, 1. Kami persilakan untuk tangannya kembali ke depan. Peringatan Hari Ibu Indonesia. Ibu adalah orang terkasih, orang tercinta yang menjadikan kita bisa hadir di sini. Selamat untuk ibu hamil yang hadir di sini, ibu hamil sehat, ibu hamil yang tercinta. Terima kasih, kami persilakan undangan. Terima kasih Ibu Hamil Indonesia. Terima kasih Ibu Hamil Indonesia Dalam mencegah anak stunting. dalam mencegah anak stunting. Kami Ibu Hamil di Puskesmas Tambang Ulang berjanji. Kami Ibu Hamil di Puskesmas Tambang Ulang berjanji. 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan sedikitnya 6 kali selama kehamilan. Sedikitnya 6 kali selama kehamilan. Dan 2 kali diantaranya pemeriksaan USG dengan dokter. Dan 2 kali diantaranya pemeriksaan USG dengan dokter. 2. Meminum tablet tambah darah. 2. Meminum tablet tambah darah. 3. Mengikuti kelas ibu hamil. 3. Mengikuti kelas ibu hamil. 4.
4. Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih, kami bisa duduk kembali. Kita beri aplaus untuk Ibu hamil yang hadir hari ini adalah perwakilan dari 9 desa Bapak. Semuanya lengkap dari 9 desa, sewilayah Kecamatan Tambaulan. Silakan berikutnya. Sampai bisa dilanjutkan uangnya. Ya, jadi 12. Jadi silakan begitu. Lanjutkan. Dan juga disaksikan oleh Kepala Puskesmas Tambaulan, Dr. Aulia Rahman. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk semua yang hadir. Silakan untuk kembali. Nah, Bapak ini sebagai bukti mereka dengan teratur membawa sendiri. Kami sudah menyatakan ternyata beliau tetap membawa sendiri. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu hamil. Baik, didampingi oleh ibu bidan masing-masing, kami persilahkan untuk minum tablet tambah darah bersama. Silakan ibu atau mendampingi dengan air putih. Kehamilan minum obat tablet tambah darah 90 tablet. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Untuk pertama adalah ketua dengan hormat dari lintas sektor kita, Bapak Agus dan Bapak Ali. Mohon izin Bapak, nanti saya akan membacakan Pak ya, khususan dari beliau-beliau stakeholder kita. Apa harapan beliau untuk Ibu hamil? Ibu hamil juga kami mohon untuk mengisi apa yang beliau inginkan, apa yang beliau harapkan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Puskesmas, silakan Ibu Ketua Waktu. Sebentar Pak. Kepala Puskesmas, apa harapannya? Nikmatilah menjadi ibu hamil dan berbahagialah selalu. Kesehatan dan selalu berkonsultasi dengan nakes di Paskes. Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tanah Laut yang dalam hal ini diwakili dari Ranting Tambaulan. Silakan Ibu Devi. Terima kasih. Ibu Sarah, kami silakan. Ya, dari Desa Martanda. Perlukan dibacakan. Silakan baca Bu Eva. Didiklah anakmu menjadi anak yang berakhlak, karena orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Ada yang dari perwakilan dari desa, silakan Ibu. Yang belum sudah? Semua satu aja, jangan banyak-banyak. Satu desa satu. Satu desa satu. Oke. Ayo juga.
bau, bakteri tumbuh. Nah itu kan produk dari bakteri itu sendiri juga bisa merusak gusi yang tadinya memang gusinya sudah nggak bagus karena hormon, bukan nggak bagus, kurang bagus karena hormon tadi diperparah lagi dengan kondisi di mulut yang kotor. Karena ada bakterinya memproduksi suatu produk racun, merusak gusi juga dan gigi. Terus pada karies itu lubang gigi ya, pada lubang gigi yang parah pada wanita hamil itu bisa mengeluarkan hormon prostaglandin yang dimana hormon prostaglandin ini mengakibat kontraksi, dan kalau ini terus menerus berlangsung kontraksi ini akan memungkinkan terjadinya kelahiran prematur. Jadi enggak langsung karies gigi menyebabkan prematur. Jadi ceritanya di situ karena ada hormon yang dirusak. Ada triknya untuk gimana kita biar nggak kelewatan. Yang paling penting pula, misalnya kalau tadi, kalau juga ibu hamil, kata ibu hamil kan lebih asam ininya, mulutnya lebih terasa asam, ditambah lagi sikat gigi malah yang sisa makanan tadi berubah jadi asam pula, jadi lebih asam lagi mulutnya. Itu tuh yang bikin mual-mual pagi juga, jadi kumur-kumur. Ibu hamil seluruh di Kecamatan Tambang Ulang yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan di kegiatan Ibu Hamil Sehat hari ini. Dan mohon izin juga ulun memperkenalkan diri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau ulun menyebutnya tak kenal maka tak sebutkan nama. Izin perkenalkan, nama ulun Taufik. Ulun sebagai promotor kesehatan yang ada di Puskesmas Tambang Ulang. Pada kesempatan kali ini ulun diminta oleh Ibu Bidan Koordinator mengisi materi di kelas ibu hamil, dan di kesempatan kali ini juga ulun diminta untuk mendemonstrasikan cuci tangan pakai sabun. Namun bagi ulun kurang afdol kalau hanya satu indikator PHBS saja, yaitu cuci tangan pakai sabun yang didemonstrasikan. Akan tetapi ulun di sini minta waktu bubuhan pian seberatahan untuk mensosialisasikan apa itu PHBS. PHBS ada yang ingat lah ibu-ibu singkatan dari apa? Ingatlah, lupa. PHBS atau singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi rumah tangga yang dikatakan rumah tangga itu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seluruh anggota keluarganya mampu menerapkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti apakah kebiasaan itu? Nah, ini ada media mungkin selembaran, ada 10 macam indikator PHBS rumah tangga. Nah, indikator ini bahasa sederhananya kebiasaan yang kami harapkan bubuhan pian menerapkan di lingkungan rumah tangga. Jadi menurut kami ibu-ibu ini adalah madrasah bagi anak-anaknya, dan kepala keluarga adalah kepala sekolahnya. Madrasah yang dimaksud adalah tempat buah hati dan anak-anak kita belajar kepada ibu-ibunya. Nah, yang kami maksud dan kami harapkan kemudian bisa mengajari anak-anaknya untuk membiasakan hidup berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama bisa ibu lihat pada indikator yang pertama, yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter dan juga bidan. Kenapa harus dokter dan bidan? Karena mereka sudah mempunyai kompetensi khusus atau kemampuan ataupun keahlian untuk menolong persalinan. Selain daripada itu, tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan bidan
mereka juga mempunyai standar alat yang sudah terstandarisasi untuk menolong persalinan. Selain itu juga manfaat buah pian bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang mau ataupun diberikan tindakan persalinan oleh bidan ataupun dokter, biasanya bidan ini memberikan sterilisasi alat terlebih dahulu sebelum menolong persalinan. Jadi ada alasan lagi untuk bersalin di luar daripada tenaga kesehatan. Adakah di kampung Buhan Pian yang bersalin melalui rukun bayi atau rukun kampung? Ada dari Digala. Jadi ada alasan kita untuk merencanakan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, indikator yang kedua atau kebiasaan yang kedua yaitu AC eksklusif. Tadi sudah disinggung oleh Pak Camat kita bahwa AC eksklusif ini minimal diberikan kepada anak kita dimulai pada usia, ada yang ingat? 0 sampai minimal 0 sampai dengan 6 bulan minimal bulan. Jadi pada saat 0 sampai dengan 6 bulan itu tidak ada makanan pendamping ASI, tidak ada makanan selain air susu ibu itu. Hanya air susu ibu yang cocok diberikan kepada anak yang berusia 0 sampai dengan 6 bulan. Jadi kami sangat mengharapkan Bu Buhan Pian berikan makanan ataupun konsumsi makanan yang terbaik, karena melalui air susu itulah anak Pian juga merasakan manfaat apa yang Bu Pian makan. Kemudian pada indikator yang ketiga, menimbang bayi ataupun balita secara rutin ke posyandu. Nah, di setiap desa kan biasanya ada jadwal posyandu. Nah, jadi Buhan Pian nanti sudah punya keluar nih buah hati Buhan Pian nih, harus rajin, jangan barang kambingan ke posyandu, harus rutin terjadwal setiap bulan kunjungi posyandu sampai anak Buhan Pian usianya 5 tahun. Nah, manfaat Buhan Pian menimbang bayi balita posyandu ini apa? Yang pertama, Buhan Pian mengetahui seberapa jauh setiap bulannya pertumbuhan tinggi badan anak, berat badan anak, guna untuk mengontrol atau mencegah stunting. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui perkembangan dan tumbuh kembang si anak kita. Kemudian pada indikator yang keempat, menggunakan air bersih. Nah, yang dimaksud air bersih dapat dari mana? Ada yang tahu kemudian? Mungkinlah dapat dari sungai. Dikatakan air bersih, sumbernya berasal dari yang pertama ledeng atau PDAM, kemudian sumur. Sumur ini harus tertutup, kemudian bak penampungannya juga tertutup untuk menghindari binatang-binatang yang mungkin mencemari air tersebut. Kemudian kami sangat menyarankan juga pada Buhan Pian untuk air yang penggunaannya dikonsumsi untuk dimasak terlebih dahulu sampai batas 100 derajat Celcius, karena pada saat 100 derajat Celcius itu kuman bahkan virus dia mati. Nah, bagaimana pertanyaannya 100 derajat Celcius itu seperti apa, Pak? Mudah, Bu, sampai bajunya menggurak, kurang gelutuk-gelutuk. Nah, jadi pas Buhan Pian menjarang banyu, bajunya sudah menggelutuk-gelutuk, itu diamkan selama kurang lebih ya 10 sampai 15 detik. Itu sudah mencapai suhunya 100 derajat Celcius. Jadi pada saat dikonsumsi itu sudah insya Allah aman terhadap dari bakteri ataupun virus. Salah satunya kita bisa menghindari penyakit diare. Kemudian pada indikator yang kelima, cuci tangan pakai sabun. Nah, secara kasat mata coba Buhan Pian pandang tangan Buhan Pian itu terlihat bersih kalau. Tapi tahukah Buhan Pian, walaupun terlihat bersih tangan Buhan kita ini,
tetap masih ada bakteri ataupun kumannya, bahkan ada virusnya. Karena seperti yang kita ketahui, virus COVID kemarin penularannya salah satunya melalui jabat tangan. Maka dari itu, biasakan diri kalian agar selalu mencuci tangan pakai sabun. Pada momen apa buah pian harus membiasakan cuci tangan pakai sabun? Hendak memakan anak, kemudian setelah menceboki anak, kemudian hendak menyusui anak, perlu juga cuci tangan pakai sabun. Ataupun memegang benda-benda sekitar rumah, ganggang pintu kah, atau habis besi sapu, perlu cuci tangan pakai sabun. Apalagi memegang duit, yang kesana kamari sudah duit itu bertukar tangan ke tangan lainnya, perlu cuci tangan pakai sabun. Langkah-langkah cuci tangan pakai sabun ada yang ingat ibu-ibu? Nah, ulun ajarkan di sini mungkin mendemonstrasikan ada 7 langkah cara cuci tangan pakai sabun baik dan benar. Mungkin ibu-ibu bisa mengikutinya ataupun nanti mengamalkannya di rumah. Yang pertama, pusat bagian depan. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, di belakang. Langkah yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, kuku-kuku jari. Kuku-kuku jari. Yang kelima, kuku-kuku jari. Ini untuk menjaga apa namanya telur cacing mungkin lah di sini digosok seperti ini kuku jari. Yang keenam, jempol. Dan yang terakhir ditutup dengan pergelangan. Ulun biasanya mengajarkan ke anak-anak SD ada lagunya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Insya Allah anak pian ketujuh di bawah lagu kayak itu di amalkan kehidupan sehari-hari. Jadi ada pesan lagu-laguan gitu. Kemudian untuk indikator selanjutnya ketersediaan jamban sehat. Rata-rata ibu-ibu sudah mempunyai sarana jamban di rumah. Intinya perilakunya buang air besar pada tempatnya. Kenapa kita harus dianjurkan atau membiasakan diri buang air besar pada tempatnya? Karena untuk mencegah pencemaran lingkungan. Biasanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buang air besar sembarangan ini bisa mampu mengundang lalat. Lalat yang kita ketahui biasanya dia adalah sumber dari segala sumber penyakit diare. Karena diare ini salah satu penyakit menular melalui lalat salah satunya. Kemudian memberantas titik nyamuk, kira-kira 1 minggu sekali dikuras saja di rumah bak-bak penampungan airnya. Yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama. Nah, di sini tuh di sini tuh nggak cuma gagal tumbuh, tapi juga gagal tumbuh atau kembang ya. Jadi perkembangannya juga terganggu. Nah, gagal tumbuh itu bisa kita lihat dari fisik ya, dari tinggi badan dan berat badan. Jadi biasanya kalau anak stunting itu pendek, jadi status gizinya itu tinggi badannya menurut usia itu pendek ya, tidak sesuai dengan usianya. Jadi misalnya di kelas itu kita jajarkan anak, nanti ada yang lebih pendek dibandingkan yang lainnya. Nah, itu bisa dicurigai stunting. Cuman belum tentu. Kalau misalnya stunting itu pasti pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting. Nah, kalau anak stunting itu juga diikuti dengan gagal perkembangan. Biasanya bisa kita lihat pas merapat menuju ke berjalan itu biasanya terlambat. Itu bisa dicurigai ulang, tapi itu bukan salah satunya juga. Jadi ada banyak beberapa aspek yang bisa kita lihat ya. Jadi selain yang fisik itu ya, terus perkembangannya juga anak biasanya sudah sakit juga Bu, mudah sakit. Nah, kenapa? Karena kalau dia stunting berarti kan berat badan sama tinggi badannya kurang ya, status gizinya berarti kurang. Apa berarti yang menyebabkan dia kurang itu? Karena asupannya yang tidak sesuai dengan umurnya, tidak
sesuai dengan kebutuhan dan gizinya sesuai dengan umur. Nah, jadi Bu Hanpian ini dimulai dari bumil ya, anak dikandung. Berarti Bu Hanpian yang memberikan asupan kepada anak pian. Karena stunting ini sebenarnya dimulai dari remaja. Terus berlanjut pian ke ibu hamil ya. Nah, asupan pertama itu pada saat ibu hamil harus apa tadi? Minum tablet tambah darah ya Bu ya. Minum tablet tambah darah sebanyak berapa butir? Berapa tablet? 90 tablet ya. 90 tablet itu harus diminum ya selama kehamilan. Terus makan makanannya juga ya. Biasanya yang tinggi protein dan juga zat besi, dan juga tadi kata Ibu Emi ya, yang tinggi kalsium. Jadi zat besi dan kalsium ini dia barengan juga ya sumbernya, sumber makanannya. Jadi ada. Ibu Neri, gimana Bu perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan gerakan Ibu Hamil Sehat pada hari ini, kemudian tertipkan bersama-sama tugas hamil, gimana Bu? Perasaannya sangat senang dan sangat memberikan manfaat kepada saya. Terima kasih Bu Bidan, terima kasih Puskesmas Tambang Ulang. The best, sukses selalu.